Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Nurul Cahyani dengan NIM 12070010008. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sholat berjamaah. Pertama, mengenai tentang dalil sholat berjamaah. Dalam Al-Quran itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 102 yang menganjurkan tentang untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis, yaitu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Artinya di hadis ini itu mengenai tentang fadilah sholat berjamaah. Dan bagaimana sejarah hukum sholat berjamaah itu? Nah, sejarah ini dibagi dua, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Di periode Makkah itu di mana malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW untuk sholat berjamaah. Kemudian dari situlah Nabi mengajak sahabat untuk sholat berjamaah. Seruan ketika itu yaitu adalah sholatul jamiah, karena Islam belum secara terang-terangan pada periode Makkah ini. Kemudian di dalam periode Madinah, karena Islam itu sudah sangat terang-terangan di periode Madinah ini, maka sholat berjamaah dilakukan secara leluasa, yaitu di masjid, dengan seruan sholat itu pada waktu itu yaitu azan. Gitu. Kemudian apa sih fadilah mengerjakan sholat berjamaah? Yang pertama itu sesuai tadi hadis yang tadi sebutkan, lebih utama dari sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Kemudian memiliki tujuan utama, yaitu sholat. Artinya jika kita sholat ke masjid, kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, artinya satu-satunya niat kita adalah sholat berjamaah. Seperti itu. Kemudian setiap langkahnya mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian orang yang sholat berjamaah itu, malaikat akan bersolawat dan berdoa untuknya, dan ketika menuju sholat berikutnya ia masih terhitung sholat. Gitu. Kemudian ada hukum-hukum sholat berjamaah. Hukum-hukum sholat berjamaah yang pertama itu yang menjadi syarat syah seperti sholat berjamaah. Kemudian ada yang mengatakan sunnah. Sunnah berjamaah yaitu seperti sholat tarawih. Yang diperbolehkan, hukumnya yang diperbolehkan sholat berjamaah itu seperti sholat tahajud. Kemudian yang diperselisihkan yaitu seperti sholat Aidin atau sholat 2 hari raya. Kemudian fardu kifayah, sholat seperti sholat fardu dan fardu ain. Kemudian juga ada hukum yang sunnah muakkad. Itu terkait dengan hukum-hukum sholat berjamaah. Kemudian orang-orang yang terkait berjamaah yaitu orang mukallaf, laki-laki, utamanya laki-laki, merdeka, sehat, dan mukim atau tidak musafir, artinya yang sedang di rumah. Tetapi jika memang kita sedang musafir, kemudian kita mendapatkan sholat berjamaah, itu tidak apa-apa. Kemudian mengenai sholat berjamaah, pastinya ada imam. Nah, apa sih imam itu? Imam secara bahasa berarti bermaksud atau maju ke depan. Sedangkan menurut istilah, imam itu adalah orang yang melakukan sholat yang terkait dengan sholat orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Itu untuk definisi imam sendiri. Kemudian apa sih syarat menjadi imam? Yang pertama pastinya muslim, karena untuk sholat kan adalah kewajiban seorang muslim. Kemudian balik, berakal, mukallaf, laki-laki, utamanya laki-laki bagi perempuan dan bagi laki-laki juga, mampu membaca Al-Quran, jauh dari penyakit yang membatalkan wudhu, tahu dan mampu untuk melakukan rukun sholat, melaksanakan syarat syah, dan niat yang sama. Itu. Kemudian siapa sih orang yang paling berhak menjadi imam? Yaitu yang paling faqih atau faham membaca Al-Quran dan yang paling paham tentang sunnah, kemudian yang paling tua, dan juga tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Nah, ketika periode
periode Nabi itu yang lebih utama atau yang lebih berhak menjadi imam yaitu orang yang lebih dulu hijrah ke Madinah. Gitu. Kemudian tugas dan wewenang imam yaitu memberikan izin untuk iqomah, menyuruh dan memeriksa saf sholat, kemudian memberi informasi yang cukup seperti jika ingin mengqashar sholat atau mengenai sholat-sholat yang akan dilakukan, kemudian meringankan sholat, menunggu makmum masbuk, menetapkan siapa penggantinya jika ia dalam keadaan uzur. Itu tentang mengenai imam. Kemudian dalam sholat berjamaah pun, selain ada imam, pastinya ada makmum. Nah, apa sih makmum? Makmum itu secara bahasa yaitu orang yang diimami. Sedangkan secara istilah yaitu orang yang melaksanakan sholat yang mengikuti imam. Itu. Kemudian ada syarat-syarat menjadi makmum. Syarat pertama itu niat yang sama dengan imam. Pastinya. Nah, makmum itu harus ketika sholat itu harus niatkan makmuman. Nah, tetapi jika imam tidak usah imaman, tidak usah menyertai imaman. Tetapi makmum itu wajib eh, menambahkan pada niatnya itu ada makmuman. Kemudian syarat kedua yaitu kesatuan sholat makmum dan imamnya. Nah, kesatuan sholatnya itu menurut jumhur ulama itu sama sebabnya, kemudian sama gerakannya, dan sama sifatnya. Menurut Syafi'iyah, yaitu sama gerakannya. Itu. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum yang ketiga itu adalah posisi makmum. Nah, posisi makmum ini pastinya tidak melewati imam atau tidak melebihi dari posisi imam. Standarnya itu tumit makmum itu lebih belakang daripada tumit imam. Secara rinci nanti kita akan jelaskan. Kemudian syarat yang keempat itu berada di tempat atau di ruangan yang sama. Misalnya dalam masjid itu, tetapi boleh misalnya si makmumnya itu di luar masjid gitu. Misalnya karena terhalangi pilar atau kehalangan hijab itu tidak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat posisi makmum itu gitu. Misalnya jika kita masih bisa mendengar atau masih bisa melihat imam, maka boleh-boleh saja. Kalau misalnya si makmumnya itu di luar masjid kan sholatnya. Nah, itu syaratnya itu misalnya jaraknya itu tidak lebih dari 100 meter. Kemudian kita juga sebagai makmum masih bisa mendengar suara imam. Tuh. Kemudian syarat yang kelima yaitu mengikuti gerakan imam pastinya. Tetapi sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakan imam atau berbarengan. Biasanya makmum itu melakukan atau gerakannya itu setelah imam, tetapi tidak juga terlalu terlambat untuk mengikuti gerakan imam. Kemudian ada posisi makmum. Posisi atau letak makmum itu di mana saja. Nah, jika imamnya laki-laki, kemudian jamaahnya itu hanya satu orang laki-laki, maka posisi si makmum itu di sebelah kanan imam dan agak mundur sedikit. Tetapi jika jamaahnya atau makmumnya itu satu orang perempuan, maka makmumnya itu berada di belakang imam. Nah, masih dengan imam laki-laki, tetapi jamaahnya lebih dari satu orang. Nah, posisinya itu di belakang imam. Tetapi jika jamaahnya perempuan, kemudian jamaah perempuan itu pastinya berada di belakang jamaah laki-laki. Nah, jika imamnya perempuan, kemudian jamaahnya hanya satu orang perempuan, maka posisinya sejajar di samping kanan imam. Kemudian masih dengan imamnya perempuan, tetapi jamaahnya lebih dari satu orang perempuan, maka posisinya tetap sejajar, tetapi imam berada di tengah jamaah. Untuk posisi makmum ini akan ada ilustrasi mengenai posisi makmum.
Jadi di sini saya akan mengilustrasikan mengenai posisi makmum dan imam pada sholat berjamaah. Misalkan ini itu adalah imamnya. Nah, imam di sini itu kita bisa bagi dua, ada imam laki-laki dan imam perempuan. Yang pertama, kita misalkan ini itu adalah imam laki-laki. Kemudian jika ada satu makmum makmum laki-laki, maka si makmum ini itu posisinya berada di sebelah kanan imam dan mundur sedikit, artinya tidak melebihi dari imam. Kemudian jika lebih dari satu makmum, maka posisinya itu ada di belakang imam. Misalnya ini seperti ini. Kemudian bila mana jika ada satu makmum yang sedang berjamaah, kemudian datang satu orang makmum lagi yang masbuk, maka si makmum ini itu posisikan dirinya di sebelah kiri imam dulu. Nah, setelah melakukan takbir, maka kedua makmum ini mundur, kemudian merapatkan safnya di belakang imam, atau imamnya yang maju ke depan setelah takbir, dan kedua makmum ini itu meluruskan dan merapatkan safnya seperti itu. Kemudian jika ada satu makmum dan datanglah dua orang makmum lagi yang masbuk, maka kedua makmum ini berada di belakang imam dulu. Nah, nanti si makmum yang sendiri itu mundur untuk meluruskan dan merapatkan safnya, diposisikan tengah-tengah imam gitu. Seperti itu. Ini untuk makmum laki-laki. Kemudian jika ada satu orang makmum perempuan, maka posisinya itu berada di belakang imam. Seperti ini. Misalnya ini imam laki-laki dan ini makmum perempuan. Nah, jika ada barisan makmum laki-laki, maka barisan makmum perempuan itu berada di barisan makmum laki-laki, di belakang makmum laki-laki. Kemudian jika kita misalkan bahwa ini adalah imam perempuan, nah kemudian ada satu makmum perempuan, maka posisinya itu berada di sebelah kanan imam, tetapi posisinya tetap sejajar dengan imam dan tidak mendahului. Kemudian jika ada lebih dari satu makmum perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah para makmumnya dan posisinya itu tetap sejajar seperti ini. Nah, kemudian mengenai dengan makmum, pastinya ada saja makmum yang masbuk atau yang datang terlambat gitu. Nah, apa sih pengertian dari masbuk? Nah, secara bahasa, masbuk itu yang terdahului atau yang terlewati. Kemudian secara istilah, yaitu yang mendapati imam sholat berjamaah satu rakaat atau lebih. Nah, kemudian ada 5 hal mengenai masbuk ini. Yang pertama itu, kapan masbuk tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam bin Hambal, masbuk ini akan tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah asalkan ia mendapatkan satu rakaat. Kemudian menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, ia akan mendapatkan fadilah berjamaah minimal mendapatkan satu takbir. Kemudian hal yang berikutnya itu adalah kapan masbuk mendapatkan satu rakaat. Nah, kapan sih masbuk itu mendapatkan satu rakaat? Standarnya yaitu asalkan mendapatkan ruku. Tapi jumhur ulama itu berpendapat bahwa asalkan si imam masih dalam ruku dan tak harus sama. Artinya nggak harus sama dari awal gitu. Nggak harus dari awal juga gitu.
Terus menurut Imam Syafi'i, asalkan kita mendapatkan tumanina ruku. Jadi boleh aja terlambat gitu kita melakukan rukunya, asal harus dapat tumanina dari rukunya. Hal yang berikutnya yaitu bagaimana sih cara duduk yang masbuk. Nih itu ketika imamnya sedang melakukan tasyahud akhir. Nah, bagaimana sih si masbuk gitu kan? Karena si masbuk itu rokaatnya ya belum sama, nggak sama sama si imamnya gitu. Misalnya masih satu rokaat atau dua rokaat. Nah, bagaimana cara duduknya? Menurut mazhab Syafi'i, duduknya tetap duduk iftirosh. Kemudian menurut Imam Abdul Karim itu mengikuti imam duduk. Kalau misalnya imamnya kan tasyahud akhir itu imam itu duduk secara tawaruk. Nah, maka makmumnya juga duduk secara tawaruk. Kemudian menurut Imam Ar-Rafi'i duduknya itu tergantung bilangan rakaat. Jika rakaatnya genap seperti 2 atau 4 itu duduknya secara iftirosh. Kemudian jika rakaatnya ganjil 1 atau 3 itu duduknya secara tawaruk. Nah, kemudian kapan sih masbuk itu berdiri untuk mengganti rakaatnya? Menurut mazhab Hanafi, ketika imam pergi dari duduknya atau ketika imam bergeser dari arah kiblat. Kemudian juga atau imam mengerjakan sholat sunnah atau juga ketika imam melakukan sujud syahwi. Nah, seperti itu. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan Maliki yaitu masbuk bisa berdiri setelah salam yang pertama. Menurut mazhab Hanbali yaitu ketika setelah salam kedua, maka masbuk bisa berdiri. Itu. Kemudian rokaat yang diganti itu rokaat keberapa? Gitu. Menurut jumhur ulama mengikuti rokaat imam, bukan rokaat masbuk. Dan menurut mazhab Syafi'i itu mengikuti rokaat masbuk. Artinya kalau misalnya kalau menurut mazhab Syafi'i itu kalau misalnya si masbuk atau makmumnya itu 2 rakaat, ya udah nanti kita berdiri itu melanjutkan rakaat yang kita punya. Tetapi jika menurut jumhur ulama tadi itu mengikuti rakaat imam, artinya misalnya si imamnya itu lagi rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang pertama si masbuk itu jadinya rakaat kedua gitu, bukan rakaat pertamanya. Nanti yang diganti itu sesuai rakaat yang tertinggal gitu. Baik, sekian dari penjelasan mengenai sholat berjamaah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.